Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul The Greatest Commanded Blessing. The Greatest Commanded Blessing. Artinya berkat yang diperintahkan yang terbesar. Pertanyaannya, apa dan siapa yang dimaksud dengan berkat yang diperintahkan yang paling besar? Galatia 4 ayat 4-5. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menerbitkan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. The Greatest Commanded Blessing. Galatia 4 ayat 4 dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia, maksudnya anaknya, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi dari ayat ini kita mendapat jawaban siapa yang dimaksud dengan the greatest commanded blessing. Yesus Kristus, dialah berkat terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu sesuai dengan janjinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikisahkan dalam Kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa karena tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan semua pohon buat dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sekali-kali janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan atau menubuatkan kabar baik yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah yang disebut dengan proto-evangelium atau kabar Injil mula-mula. Ya, jadi di situ dikatakan, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ulam, iblis, dan keturunannya. Jelas, keturunannya akan meremukkan kepala. Keturunan dari wanita ini, dari Hawa ini, ya, nanti akan berlanjut, ya, yang akan meremukkan, ya, kepala ular. Nah, itu dilakukan di mana? Di Golgota, di kayu salib. Yesus meremukkan kepala ular. Dan memang digambarkan iblis meremukkan tumitnya dan menyalibkannya di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, jadi jelas tadi dikatakan, ya, di ayat 4, Galatia 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Nah, jadi saudara sekalian, Yesus lahir dari seorang perempuan. Itu keturunan dari yang dijanjikan atau dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kita bisa yakin seperti itu? Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 7, sebenarnya janji untuk kabar baik yang Kejadian 3 ayat 15 itu digemakan kembali oleh Allah dengan samar-samar. Dikatakan begini, Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Terus garis bawahi kata keturunanmu di sini di ayat 7 dari Kejadian 12. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, kalau kita pelajari Alkitab saudara sekalian, Kejadian 12 ayat 7 ini dikutip oleh Rasul Paulus, ya. Oleh Rasul Paulus, siapa yang dimaksud dengan keturunanmu di ayat 7 dari Kejadian 12 itu? Di Galatia 3 ayat 16 ternyata di situ disebutkan, ya, keturunanmu yang dimaksud adalah Kristus, yaitu keturunan perempuan. Di Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi Paulus dengan ilham Roh Kudus itu mengatakan bahwa keturunan yang dimaksud adalah Kristus. Ya. Hal ini jelas saudara diperkuat oleh pernyataan nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang lain, saudara. Jadi kabar baik mula-mula, proto-evangelium, itu adalah menggemakan kehadiran Kristus di muka bumi ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Jelas saudara sekalian, di situ dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang dimaksud dengan Yesaya 7 ayat 14 ini? Jelas. Perempuan itu adalah Maria yang mengandung Yesus. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus. Di Lukas 1 ayat 30 sampai 31 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Ya. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi yang dimaksud keturunanmu itu adalah Yesus. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesus namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sesungguhnya tidak melupakan manusia, dia mengasihi manusia. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi keselamatan terbuka bagi manusia ketika Yesus datang. Dia menebus dosa manusia. Kalau Yesus tidak datang, maka semua manusia akan meluncur masuk neraka. Tapi dengan kehadirannya di muka bumi ini, Yesus menjadi juru selamat. Dan kita semua manusia mempunyai kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya. Jadi Natal yang sesungguhnya adalah ketika Yesus hadir di muka bumi ini. Itu adalah kado terbesar. Itu adalah berkat terbesar bagi manusia. Itulah sebabnya kita harus menerimanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi waktu kita terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hak atau diberi authority untuk menjadi anak Allah, yang dimungkinkan untuk bisa tinggal bersama dengan Bapa di sorga, di rumahnya, di kerajaannya, sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.